Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Para pemirsa TV MUI Medan untuk Medan dan umat, apa kabarnya hari ini? Tentu kami dari studio mendoakan semoga para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini pada hari Kamis ya, tanggal 24 Maret 2022, TV MUI Medan menyiarkan tentang podcastnya berjudul Kesehatan dalam Pandangan Islam. Nah, narasumber yang hadir bersama kita hari ini adalah Ketua Komisi Sosial, Lingkungan Hidup, Kesehatan Masyarakat dan Bencana MUI Kota Medan, yaitu Al-Ustadz Dr. Andes Zulkarnain Sitanggang. Mari kita sapa dulu Al-Ustadz Zulkarnain Sitanggang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Iya, karena mau bicara kesehatan tentu dalam kondisi sehat, dan itu nampak dari senyumnya gitu ya. Senyumnya cukup menarik kantong atau menarik hati nih ya kan Ustadz. Ya, baik. Para pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya Islam seseorang itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ketika kita bisa meninggalkan yang tidak bermanfaat, itu akankah mendatangkan kesehatan? Katanya sih iya. Tapi bagaimana sebenarnya sih yang dimaksud sehat dalam pandangan Islam? Nah, ini langsung para pemirsa kita tanya ke Ustadz Zulkarnain Sitanggang. Ustadz, Islam itu sangat menjunjung tinggi kesehatan. Kalau kita lihat gitu ya, mulai dari syarat sholat itu harus orangnya dalam keadaan bersuci. Lalu kemudian ketika puasa, wanita yang haid itu nggak boleh puasa, karena haid itu katanya adalah darah kotor kan gitu. Nah, kira-kira nih apa sih yang dimaksud sehat dalam pandangan Islam gitu, Ustaz? Bisa dijelaskan, Ustaz? Baik, terima kasih Ustadz Rahmat Hidayat Nasution LC MA. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, terkait dengan yang dimaksud sehat itu di dalam ajaran Islam, sering kita dengar kata as-sihhatu wal afiyatu. Artinya sehat wal afiat. Nah, sehat wal afiat itu artinya sehat kita jasmani, rohani, kemudian sehat juga sosial, lingkungan kita, kemudian sehat juga ekonomi. Jadi yang dimaksudkan oleh definisi Islam itu adalah sehat itu adalah jasmani. Nah, kalau kita melihat nanti literatur terkait dengan kesehatan bahwa yang namanya sehat jasmani itu adalah manakala menurut medis klinis dinyatakan fisik kita sehat, tidak ada gangguan. Itulah yang dimaksudkan dengan sehat fisik. Kemudian yang dimaksud pula dengan sehat
rohani adalah di mana seseorang ketika ia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia bisa beribadah dengan baik. Ketika ia bisa melakukan hablum minan nas, ya, hubungan dengan baik, maka ini tidak terganggu. Ini lancar, maka inilah yang dimaksudkan dengan sehat rohani. Sehat rohani, di mana sehat ia selalu bisa bertakarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehat tendensinya adalah takarub, ya, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga efeknya dalam kehidupannya akan lahirlah perilaku-perilaku yang baik, akhlak-akhlak yang baik, akhlak mahmudah, ya. Kalaulah sehat tendensinya arahnya ini kepada mendekatkan diri kepada Allah, apakah sakit juga tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah? Iya. Memang ya dalam dalam ajaran Islam, ya, antara sehat dan sakit, ya, ini adalah hukum alam, ya. Ada sehat, ada sakit, ada sakit, ada sehat. Nah, ketika kita sehat, ya, maka kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kita juga sakit, ya, kita tetap juga dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa juga menyehatkan rohani kita. Dalam artian dengan sakit kita, ya, kita akan tahu betapa nikmatnya kesehatan tadi. Maka ini adalah memberikan introspeksi kepada seseorang manakala ia sakit, maka ia akan muncul dalam pikirannya dan ia sadar bahwa kesehatan itu adalah sangat penting. Namun ajaran Islam mengajarkan ketika seseorang dalam keadaan sakit, ia tidak menggerutu terhadap sakitnya. Dia harus melakukan upaya-upaya ikhtiar untuk melakukan berobat. Kalau kita lihat bahwa sehat bisa takarub, lalu sekarang sakit takarub. Ini kalau kita teks ini kan pandangan Islam, ya. Kalau dalam pandangan Islam berarti kita mengkaji dari sudut firman Allah atau dari sudut hadis Nabi. Nah, yang anehnya kalaulah memang sehat ini memberikan makna takarub, tapi ternyata ada hadis Nabi ketika berhubungan dengan sakit itu malah diarahkan kepada sebagai salah satu dari syahid pada Allah. Dikatakan hadis Nabi kan al-mabtun syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut itu dianggap sebagai syahid. Wal mat'un syahid. Orang yang kena taun, kena wabah kan sakit nih. Ini juga dianggap syahid. Nah, kedua hadis ini kan adalah riwayat Imam Al-Bukhari. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memberikan sudut pandang yang jelas bahwa sehat bermakna takarub, sakit bermakna takarub, tapi kadang-kadang kita dibingungkan dengan riwayat ini gitu. Kira-kira penjelasannya supaya masyarakat penonton TV MUI Medan ini bisa memiliki pemahaman yang benar gitu. Karena persoalannya sakit kata Nabi bisa bertendensi syahid. Nah, sehat ini maknanya kemana gitu? Tuh bisa ditangkap maksud saya? Ya.
Ya, artinya ketika dikatakan bahwa sakit itu adalah merupakan syahid, ini adalah sebuah perjuangan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita itu dituntut untuk memberikan kesaksian, ya, kesaksian atas berbagai nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kesehatan. Betapa pentingnya. Jadi itu adalah syahid, ya. Syahid memberikan kesaksian. Dan apabila misalnya seseorang yang meninggal sesuai yang disabdakan oleh Nabi tadi, misalnya sakit perut, kebetulan dia meninggal gara-gara itu, tetapi dengan catatan manakala ia sabar dalam menghadapi penyakitnya, dia tidak menggerutu, ya, menyalahkan Allah, tetapi dia tetap istiqomah, ya, istiqomah dalam beribadah. Kalau dia misalnya tidak mampu lagi berdiri, ya, maka dia duduk berbaring kemudian dan mengingat, maka dia meninggal gara-gara sakit itu, maka itulah balasannya juga bisa dikatakan mati syahid. Gitu ya. Baik. Lalu kemudian jadi kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa bukan hanya sehat yang bermakna takorup, tapi sakit juga bermakna takorup. Cuman kalau ketika kita sehat, makna takorupnya barangkali lebih besar, karena kita bisa paham ya, kalau sholat orang sehat itu nilainya lebih besar ketika dia bisa berdiri. Tapi kalau dia sakit, dia sholatnya duduk, berarti nilainya lebih rendah. Kenapa? Karena sholat yang utamanya itu adalah berdiri. Barangkali ini lebih ngelihat dari sisi pahalanya, kan, ketika dia melakukan ibadah nilainya lebih besar gitu. Cuman yang kalau sakit tadi ya mungkin makna syahidnya seperti yang Ustaz sampaikan tadi ya. Dia baru dapat sakit perut dikatakan syahid ya kalau pertama dia sabar terhadap sakitnya, yang kedua dia ridho dengan yang dia alami, kan begitu Ustaz ya. Jadi kalau diperhatikan bahwa sakit dan sehat ini adalah suatu hal yang lazim terjadi, sehingga kita perlu mendefinisikan lagi sakit itu sakit yang seperti apa yang dikatakan sabar gitu Ustaz. Iya, kalau kita melihat ya, sakit itu adalah jika dia sakit kepada fisik, ya, maka ada salah satu organ fisik kita yang tidak berjalan secara alamiah. Apakah ada dipengaruhi virus, ya, atau bisa juga proses alamiah, proses penuaan, ya, itu secara alamiah itu bisa menyebabkan sakit seseorang, ya. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh perilaku. Ada yang disebabkan oleh perilaku. Contoh. Misalnya seseorang yang katakanlah makan dan minum ya terlalu berlebihan. Perilaku berlebihan, makan dan minum. Maka ia bisa seseorang terjadi penyakit obesitas. Misalnya kegemukan. Akhirnya daya tahan tubuhnya, terutama lututnya tidak bisa lagi menahan dia kegemukan, akhirnya bisa terjadi keropos tulang. Ini adalah
penyakit yang disebabkan oleh perilaku, kelakuan. Ini yang dalam Quran tuh dikatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Iya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Iya. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan karena Allah tidak suka hal yang berlebihan. Ini terkait dengan perilaku. Nah, ini upaya sehatnya. Ya kita bicara perilaku ya, lebih sederhana karena Islam kalau medis tentu pihak medis yang tahu jenis-jenis obatnya kan gitu. Iya. Kalau sehat yang terkait dengan perilaku ini bagaimana caranya? Yang diajarkan dalam Islam. Ini kan tadi kulu wasrobu wala tusrifu. Ada orang makan, ada orang minum. Makan dan minum adalah hal yang dibolehkan dalam Islam. Iya. Tapi dia akan menjadi terlarang ketika dia tusrifu kan makannya berlebihan. Nah, kira-kira misalnya ini kita udah makan dan minum, tapi kita masuk kategori orang yang berlebihan. Bagaimana cara sehatnya diajarkan dalam Islam? Ya, pertama kita itu harus memasukkan nilai-nilai ikhlas ke dalam diri kita. Ya, memasukkan nilai-nilai keikhlasan di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya lewat pengajian-pengajian ya yang ada kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Yaitu bagaimana penyucian diri seseorang ya, penyucian diri, penyucian jiwa, agar supaya jiwa seseorang bersih ya, terhindar daripada penyakit-penyakit misalnya yang menyebabkan dosa ya, apakah menghibah, apakah menggunjing, atau makan makanan yang haram ya, atau perilaku yang menyimpang di dalam ajaran Islam. Maka kita dituntut untuk selalu tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita. Iya. Ustadz, tadi cara sakit pertama adalah memasukkan nilai ikhlas. Iya. Ini caranya seperti apa, Ustadz? Kita sakit nih. Ketika sakit menumbuhkan ikhlasnya itu seperti apa? Ini kan kalau ngasih uang sama orang 2.000 rupiah ikhlas, udahlah nggak ingat-ingat kan gitu. Persoalannya kalau sakit nih, ini sakit gigi, ya kan kayak cerita itu kan lebih baik sakit gigi timbang sakit hati katanya kan gitu. Bagaimana caranya itu supaya pas sakit gigi itu kita jadi ikhlas gitu. Nah, ini menarik nih kan, memasukkan nilai ikhlas supaya kita sehat gitu. Ya, ini memang sangat susah ya. Susah kita lakukan. Tetapi ya kalau orang memang betul-betul punya satu sikap istiqomah ya, istiqomah pendirian dia di dalam dirinya ya, bahwa ia meyakini ya, ia mengimani bahwa segala apa yang terjadi segala yang terjadi itu adalah merupakan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia menyadari itu ada ujian dan cobaan, maka ketika itu dia berusaha mengevaluasi dirinya, menghitung dirinya. Kalau memang ini sakit karena perilaku yang menyimpang, ya apa boleh buat, saya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah memasukkan nilai ikhlas seperti yang Ustadz jelaskan, itu tanpa kita sadari kita niru Nabi Yunus itu namanya, Ustaz. Iya. Nabi Yunus waktu masuk ke mulut ikan
Itu kan zikirnya la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Iya. Tiada Tuhan selain Engkau, la ilaha illa anta subhanaka, maksudnya Engkau ini kuntu minaz zalimin. Sungguhnya aku bagian dari orang zalim. Iya. Karena kan ketika itu Nabi Yunus waktu suruh nyampaikan dakwah, belum lagi selesai masa tugas, dia tinggalkan ininya, dia tinggalkan umatnya. Iya. Akhirnya dia naik ke atas kapal. Pas di atas kapal rupanya overload, kelebihan orang kan gitu kan. Akhirnya diundi, yang terpilih adalah Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus diundi, dilempar, ditampung mulut ikan paus dan dia masuk ke dalam. Yang dia refleksikan adalah dia merasa bersalah dan dia ikhlaskan. Bukan seperti itu, Ustaz? Iya, maka kisah Nabi Yunus ini bisa kita tarik sebuah pelajaran, ya, bahwa ketika dalam kondisi apapun seseorang, ya, ia harus tetap mengingat kepada Allah. Nah, dia harus tetap zikrullah kepada Allah. Fanada fi zulumat. Nah, ya kan? Nabi Yunus tadi kan, fanada fi zulumat. Dia berdoa dalam kondisi kegelapan, dan secara logika ada yang menafsirkan kejadian Nabi Yunus itu adalah dia gelap yang bertimpa-timpa, masalah yang bertimpa-timpa, masuk ke dalam perut ikan, di dalam perut ikan dia gelap, tidak ada satupun yang bisa menolong beliau. Tetapi tetap beliau istiqomah, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ia tetap memuji, dia tetap memuji, berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bahwa saya ini ya Allah sudah lalai, tetapi beliau tetap memuji kepada Allah. Iya, baik. Tadi ini kita bahas satu contohnya adalah zikir ya. Iya. Kira-kira kalau doa-doa sakit gitu kan, misal sakit gigi tadi ada zikirnya apa gitu kan. Kalau sakit kantong, kantong masuk nggak ya? Nggak masuk ya. Sakit kantong nggak masuk kan. Sakit misalnya terkilir, atau ada nggak ajaran-ajaran Islam terkait dengan doa-doa yang mungkin nggak semua lah gitu, yang bisa Ustadz jelaskan ke para penonton TV MUI Medan, kalau misalnya ada sakit ini loh doanya gitu, atau ada doa umum bisa dijelaskan Ustadz? Iya, ada doa yang sering kita panjatkan, itu sudah umum ya. Ini dikutip juga dari beberapa hadis Nabi. Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami ya, dengan tujuan panjang umur usia orinya ya, ia bisa tetap beribadah kepada Allah. Wa sahih ajsadana, ya kan, sehatkanlah badanku. Wa sahih ajsadana, ya, sehatkanlah badanku, artinya badan itu fisik kita harus sehat. Wa ahsin a'malana, ya kan, wa ahsin a'malana, kita tetap memohon kepada Allah supaya aktivitas kita ini adalah kegiatan-kegiatan yang dalam konteks amal di hadapan Allah. Wasabbit imanana, wasabbit imanana, artinya kita tetap mohon kepada Allah supaya iman kita, supaya dia tetap teguh kepada Allah, seperti ya Nabi Yunus tadi, dalam kondisi apapun dia tetap dia beriman, memuji kepada Allah.
Iya, baik. Terakhir Ustaz, mana lebih bagus mencegah penyakit atau mengobati penyakit? Iya, ini sebenarnya kalau kita bilang nanti lebih bagus mencegah, ya ada kalangan-kalangan pihak kedokteran akan marah kan, rumah sakit kan. Iya, sepi ya. Iya, sepi. Ya, kayak sekarang dibuat isolasi, nggak ada orang yang nempati gitu kan. Tetapi idealnya ya dalam ajaran Islam kita itu sejatinya adalah melakukan pencegahan. Iya. Iya. Preventif. Ya, kita melakukan pencegahan dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi, dengan tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Iya. Kemudian kita selalu berzikrullah kepada Allah, taat kepada Allah, dan mematuhi tata cara makan yang benar, tata cara bergaul yang benar. Maka ini adalah otomatis kita melakukan pencegahan. Iya. Ya, ketimbang kita kuratif, melakukan tindakan pengobatan. Jadi disinilah memang manfaat daripada pencegahan itu adalah lebih bagus dia ketimbang kuratif setelah kita terjadi penyakit. Iya. Baik Ustaz, tak terasa waktu kita sudah berakhir Ustaz. Ini ngomong sehat walafiat, lalu dengan beragam penjelasan ya. Dari sampai tadi bagaimana cara kita untuk sehat ketika sakit ya, dengan cara memasukkan nilai ikhlas, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, dan kemudian lewat pengajian kajian tazkiyatun nafs ya. Ini yang bisa kami ketengahkan kepada para pemirsa TV MUI Kota Medan. Mudah-mudahan topik bahasan kita yang berhubungan dengan kesehatan dalam pandangan Islam memberikan manfaat yang luar biasa. Tapi sebelum itu kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dzulkarnain Stanggang, kepada Ustadz Dr. Andes Dzulkarnain Stanggang MA yang telah hadir di studio TV Medan. Dan mudah-mudahan kehadiran kita ini seperti kata Sekretaris Umum MUI Kota Medan, penuh dengan keikhlasan dan keridhaan Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya juga menjadi orang yang senantiasa sehat walafiat. Baik para pemirsa TV MUI Kota Medan, untuk Medan dan umat, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesediaannya menonton TV MUI Medan untuk Medan dan umat. Saya Rahmat Hidayat Nasution mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.